Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kembali di channelnya Om Sun Haji. Kali ini Om Sun Haji mereview tentang pembuatan kumbung jamur. Nah, ini lokasinya sudah dipersiapkan, kurang lebih nanti ukuran yang akan dibuat yaitu ukuran panjang 8 meter dan lebarnya 4 meter, kurang lebih seperti itu. Nah, itu udah ada tarikan benang ya dan patok-patok untuk persiapan pembuatan kumbung jamur, pastinya jamur merang. Selain itu juga bahan-bahan yang perlu dipersiapkan yaitu ada tali tambang untuk pengikat antara bambu ke bambu. Nah, ini adalah bambu untuk kumbung jamurnya, baik itu untuk tiangnya maupun bagian rak atau atasnya. Ini masih proses pemotongan ya, dan disesuaikan dengan ukuran sesuai permintaan ya, yaitu 8 meter panjangnya, lebar 4 meter kurang lebih ya. Nah, adapun selain bambu ya, tadi ada tali, ini juga yang dibutuhkan yaitu karet ya. Karet ini fungsinya untuk mendouble ya. Jadi ikatan bambu ke bambu itu menggunakan tali juga didouble pakai tali karet ya, supaya kita tanpa gunakan paku ya, sehingga pada saat nanti memuai bambunya masih terikat kencang juga dengan tali karet. Sebetulnya itu alasannya ya, jadi tanpa menggunakan paku. Nah, ini udah proses ya pemasangan untuk tiang ya, bagian muka ya. Di sini rencana pintu, dan ini rencana udah pasangan bambu ini untuk rak-raknya ya, kurang lebih nanti dibuat 4 rak ya, 4 susun ya, jadi kiri 4 kanan 4. Nah, ini untuk step pertama yaitu tiang-tiangnya dulu ya. Ini sambil ngikutin ya, mungkin dari rekan-rekan ada yang lebih profesional dan lebih ahli, bisa komen-komen di kolom komen. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi seperti inilah kurang lebih ya. Berikut dikasih siku ya, bambuan untuk siku untuk sebagai penguat ya, jadi biar tidak berubah ya ataupun goyah, untuk membantu agar si tiang-tiang ini tetap berdiri ya. Karena nanti beban ketika kita sudah memasukkan tangkos atau media tandan kosong sawit sebagai media jamurnya, nanti pasti nambah beban ya, sehingga harus betul-betul dibuat kokoh, yaitu sudah tampak sebagian sudah diikat ya. Begitu diikat dengan karet dan juga diikat dengan tambang, tali tambang dilapisin tali karet juga. Ini atapnya sudah selesai, jadi pengerjaannya juga nggak terlalu panas, agak teduh untuk pengikatan karet-karetnya. Dan ini sudah dipersiapkan dan sudah hampir selesai ya. Udah dipasang plastik keliling ya, gunakan plastik ya, ketebalannya tinggal disesuaikan ya. Mungkin kalau plastiknya tebal ya budgetnya agak ditambah. Nah, ini kurang lebih sudah seperti ini raknya, tinggal nanti kita proses ya. Kita pesan dulu untuk tandan kosong sawit sebagai media pembuatan jamur merangnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada jendela sebagai sirkulasi udara ya, sesuai kebutuhan, mau ditutup mau dibuka nanti kan ada prosesnya. Nah, kurang lebih seperti ini kumbung jamur yang sedang dibuat. Nah, kita sekarang sudah siapkan juga medianya ya, yaitu tandan kosong sawit. Ini baru diturun ya, kurang lebih ini 1 rit ya.
Satu rit ini sesuai lah untuk ukuran 8, panjang 8, lebar 4 ya, kurang lebih. Biarkan tandan kosong ini sampai 1 minggu ya, sampai jamur oncomnya hilang. Dan ini adalah persiapan selang untuk melakukan proses fermentasi ya. Ini adalah alas ya, ataupun dasaran kita untuk melakukan fermentasi. Jadi jangan sampai langsung medianya ini langsung ke tanah, jadi kita kasih alas plastik agar nggak kotor nyampur tanah ya. Jadi dialasin plastik. Nah, ini tandan kosongnya untuk persiapan fermentasi, dan kita ngeracik bahan-bahannya dulu untuk proses fermentasi ya. Ini yang rekan-rekan lihat, ini adalah kita ngoplos ataupun mencampur antara bekatul ataupun dedak ya dengan kapur dolomit ya untuk proses fermentasi ya. Karena memang Sun Haji masih pemula, jadi ini sambil meraba ya, sambil jalan, belum jadi suhu. Nah, ini prosesnya kurang lebih seperti ini ya. Sebelum kita menyusun berapa sap, kita taburkan tadi bahan yang sudah diracik, lalu kita susun. Setelah disusun, dilakukan proses pengguyuran atau penyiraman ya, supaya basah. Nanti selanjutnya satu susun, tabur tadi bahan yang sudah dicampur, siram, tabur ya bahan yang sudah dicampur, siram, terus sampai ke sap berikutnya. Nah, untuk sapnya disesuaikan lah, jangan terlalu tinggi ya, 1 meter itu sudah ideal. Nah, ini tabur ya, pada bagian dasar bawah juga kita taburkan. Jadi permukaan media tangkos ini pada saat kita tumpangkan ya, atau kita susun, itu sudah meresap juga si bahan tersebut. Terus prosesnya berulang seperti ini sampai nanti selesai ya. Nah, ini jadi ini adalah tahap penyiraman ya. Udah 1 sap ini ya, udah 1 tumpuk ini siram, basahin. Memang ini alternatif ketika kita tidak melakukan perendaman di kolam ya, jadi bisa diguyurin juga, tidak masalah ya. Mungkin bedanya kalau dipakai media kolam, kita secara keseluruhan tangkosnya bisa masuk basah secara merata. Nah, sekian dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.